Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa mawwala. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran lillahi rabbi yang telah memberikan nikmat hidayah dan inayahnya sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan kita semua sebagai pengikutnya. Semoga senantiasa selalu taat dalam ajarannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Engga Pangestu. Saya dari kelas manajemen 2A, kelas karyawan. Di sini saya ingin menanggapi atau memberikan suatu masukan yang telah disampaikan oleh Bapak dosen saya, Bapak dosen Ghazali Zahroni selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sumber hukum yang dimiliki ajaran Islam ada dua. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua terdapat pada hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua itu. Untuk itu sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa tugas yang telah disampaikan oleh Bapak dosen Ghazali Zahroni. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Jelas bahwa semua umat Islam bahkan di seluruh penjuru dunia mengetahui bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur dalam artian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Al-Quran diturunkan di Gua Hiro secara berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan terdiri dari 6.666 ayat. Wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan di Gua Hiro pada 17 Ramadan yakni malam Lailatul Qadar. Sementara ayat terakhir terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 pada waktu sedang wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah tahun 63 Hijriah. Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menentukan kepada jalan menuju tujuannya masing-masing. Kemudian menjelaskan tentang hak akikah kehidupan manusia
dalam hubungan dengan sesamanya, baik dalam lingkungan, dengan Tuhannya, dan lain sebagainya. Disimpulkan bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah pedoman hidup, bahkan bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama. Kemudian yang kedua yakni al-hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya baru atau tidak lama. Ucapan dan perbuatan itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah al-hadis yakni segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Sedangkan menurut ulama, hadis merupakan kedudukan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Macam-macam ilmu al-hadis ada dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, merupakan ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat-riwayat. Sedangkan yang kedua, ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat macam, hukum-hukum, sifat-sifat para perawi, dan syarat-syarat lainnya. Bahkan dikatakan sejumlah penulisan dan kodifikasi al-hadis, yaitu mengkaji tentang seputar penulisan al-hadis, yang tentu bersumber awalnya dari Al-Quran, kemudian ditulis kembali dan dikodifikasi lewat al-hadis tersebut. Perspektif yang pertama, melalui penulisan al-hadis itu dengan memakai dasar kepada hadis yang diyakini oleh Rasulullah SAW. Sementara perspektif yang kedua yakni mengatakan bahwa penulisan hadis pada masa Nabi diperbolehkan dan bersumber pula pada hadis Nabi tersebut. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran dan Al-Hadis merupakan puncak dan penutup wahyu dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Itulah sedikit penjelasan mengenai Al-Quran sebagai sumber utama dan Al-Hadis merupakan sumber yang kedua. Saya berpesan kepada para seluruh manusia ataupun umat Islam yang ada di dunia, yakinilah bahwa Al-Quran merupakan sumber utama yang pertama dan Al-Hadis merupakan suatu ucapan atau perbuatan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni Muhammad SAW, dengan memiliki kebenarannya, memiliki suatu tindakan atau perilaku yang akan membawakan kita semua sebagai umat yang cinta pada Al-Quran, cinta pada ajarannya, sehingga kita bisa menunaikan segala perintah Allah dengan sebaik-baik mungkin. Berlomba-lomba pada dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mencari amal soleh, sehingga kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Alangkah baiknya jika kita semua senantiasa selalu menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan penuh rasa tanggung jawab agar kita ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.